warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda, apa kabar hari ini? Meskipun hari ini dari sore kita hujan deras, alhamdulillah tidak sembarangan Allah pilih, Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita, kecuali ada iman dan ikhlas di dalam hati kita. Jadi bukan perkara kita ini sehat. Kalau perkara sehat masih banyak di luar sana yang lebih sehat. Bukan juga perkara kita ini kuat. Kalau yang lebih kuat di neraka di luar sana banyak. Tapi Allah gerakkan seseorang hadir di majelis ilmu karena Allah sayang sama kita. Allah masih ingin kita ini melakukan kebaikan-kebaikan, terus berubah lebih baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur sekali kita bisa Allah pilih untuk hadir di majelis yang mulia ini. Ayah ibu, ya, abang kakak sekalian, mengawal kajian kita, mari bersama-sama kita luruskan niat. Tadi masih ada ibu-ibu yang di luar, masih ada bapak yang di luar, kita luruskan niat kita. Ya. Saya mengajak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan konsentrasi sejenak dengan membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan senantiasa bersama kita. Semoga Allah lancarkan jalan hidup kita, Allah memudahkan semua urusan kita, dan Allah istiqomahkan kita hingga yaumul qiyamah. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Senang sekali malam ini kembali Abi bisa hadir di pertemuan kita yang ke-35. Jadi gak terasa setahun yang lalu, sedikit cerita, Abi ketemu sama Dr. Amerika, kita hanya kopi-kopi aja. Bulan September kita kopi-kopi, ngobrolin tentang sahabat. Kenapa? Kita bikin majelis ini, formatnya begini. Langsung saya kata, bungkus. Hanya obrolan ringan, tapi karena ini terkait untuk mendakwahkan Islam, Allah bikin majelis kita yang seperti ini. Dan Allah datangkan para pemimpin melalui majelis bahagia itu untuk bisa bersama kita hingga saat ini semuanya masih istiqomah. Ini yang bukti Allah sayang sama kita. Semoga kita terus direkatkan dalam ukhuwah dan kita bersama-sama sampai yang akhir berat saling selamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian. Pada kesempatan lalu, kalau ada yang masih ingat, kita membahas tentang apa? Bersama kami kita membahas tentang indahnya bahagia. Oleh karenanya, Ustaz minta, mari sama-sama kita keluarkan senyum terbaik kita dulu, ya. Itu mati tiga semuanya tersenyum. 1, 2, 3, kling. Ya, mana kameramen? Lihat di belakang sana masih ada yang cemberut kan? Ya, ini pasti banyak masalah ya. Insya Allah keluar dari sini masalahnya beres. Baik. Coba lagi kita tingkatkan lagi press wajah kita, bibir kita 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri selama 5 detik. Hitungan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Celing ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri. Celing 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak ada stroke. Nggak stroke. Nah, ini membuktikan Allah sayang kepada orang-orang pencinta ilmu. Baik, abang-abang sekalian, ayah bunda sekalian, tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tidak pamrih, kecuali tahu itu. Jadi seseorang melakukan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, secara bahasa itu disebut ikhlas. Mudah kan? Seseorang melakukan sesuatu ingin mengharapkan sesuatu itu sudah disebut ikhlas. Contoh, misalnya ada anak kecil ke sekolah,
biar pinter. Nah, biar pinter itu ikhlas. Ada lagi bang, gimana bang? Kerja deh, nyari uang, ini untuk nambah-nambah, ini bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua secara bahasa itu ikhlas. Kurang mudah gimana sih? Ya. Nah, jadi kita sepakati dulu, ya. Kita sepakati dulu bahwasanya semua orientasi kita kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang itu mendatangkan motivasi untuk kita berbuat kebaikan. Secara bahasa itu ikhlas. Oke. Nah, orangnya disebut mukhlis. Hanya saja dalam istilah Islam, tadi kan makna secara bahasa. Makna yang tadi sudah kita sepakati, kita tarik sedikit. Nah, kemudian kita sambungkan dengan istilah fikih. Kenapa? Karena di dalam Islam semua itu harus ada ilmunya. Nah, dalam istilah fikih terkait ikhlas, atau kalau kita buka kitab ya, Tasyiatun Nufus ataupun sucian jiwa. Kalau kita lihat di bab 1 asbab ikhlas, maka kita harus taruh ruhnya. Ruhnya apa? Ini niat di depan. Nah, niat ditaruh di depan. Apa niatnya? Taqarrub ilallah. Semua yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan kita kepada Allah itu ikhlas. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sudah ya, makna secara bahasa kita tarik sedikit, kita sambungkan dengan istilah fikih dalam Islam. Di niatnya kita tanam itu taqarrub ilallah, maka itu ikhlas. Lalu bagaimana nih supaya ikhlas itu mudah? Dan kita kembali lagi ke niat tadi. Sekarang semua yang kita lakukan, bagaimana niat kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kayak seperti apa? Mencari muka kepada zat yang pasti membalas. Pasti membalas. Nah, contoh, contoh sederhananya gitu. Ustaz Ikhwan datang ke sini tadi di perjalanan, pulang kantor langsung sini. Nah, sampai di sini sebenarnya niatnya beda. Kita apa? Ingin mencari misalnya muka di hadapan DKM atau mencari muka di hadapan tanda jamaah. Yang ada apa? Ketika selesai muka nggak didapat, ucapan terima kasih nggak didapat. Kenapa? Karena DKM namanya dulu sama berat, jamaah tidur semuanya. Kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Niatnya salah. Namun kita ubah sekarang. Kalau misalnya saya kesini, saya langsung bismillahirrahmanirrahim dari rumah billahi ta'ala. Masuk masjid, Allahumma firli bi waftali abwaab rahmatik. Semakin lihat billahi ta'ala. Salat semakin lihat billahi ta'ala. Dan ketika takbir jelek. Jamaah enggak suka, atau DKM enggak suka. Biasa aja. Atau tiba-tiba ada jamaah datang Ustaz, minta tanda tangan. Masya Allah Ustaz, ceramah yang sangat menginspirasi. Biasa. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu yang kita cari muka ini hanya untuk zat yang pasti maha membalas. Jadi dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kenapa? Karena tahu yang kita butuhkan adalah amal soleh kita diterima. Dan jamaah harus tahu amal soleh itu diterima minimal 3 syaratnya. Yang pertama ada niat yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Hadis arba'in nomor 1. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia niatkan. Tadi kalau niat ketemu jodoh, gitu, mencari jodoh, tapi niatnya ingin menguasai dia, begitu putus, dia kecewa. Nah, kemudian apa? Setelah niat, yang kedua harus dengan ilmu. Jadi ilmu tanpa amal, orang bilang seperti pohon tanpa buah. Maksudnya apa? Dia ilmunya terus nambah kayak pohon ya, semakin membesar, tapi tidak pernah diamalin. Seperti pohon tanpa buah, kenapa? Tidak bisa terasa manisnya. Tapi amal tanpa ilmu ini lebih parah lagi. Apa itu? Sesat dan sia-sia. Coba kita bayangkan, misalnya ada orang sholat subuh berapa rakaat? 2. Tiba-tiba ada pemuda masuk, saking rajinnya di bimbingnya 8 rakaat. Kira-kira diterima? Tidak diterima. Jadi amal tanpa ilmu itu sesat dan sia-sia. Apa yang
di atasnya. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu apa? Ikhlas. Ilmu enggak, amal udah, terakhir ikhlas. Ikhlasnya enggak. Ilmu, amal, ikhlas. Maka amal itu ilmu, niat, ilmu, ikhlas. Maka amal itu akan diterima. Baik. Ini panitia waktu sudah habis? Oh belum. Kalau ngaji itu kalau cepat seneng jamaah. Ada yang seneng. Coba kita kayak sholat Jumat. Sholat Jumat. Ibu tanya ke bapak-bapak. Kalau kita dapat khotib sama imam yang super cepat, seneng nggak? Biasanya lebih seneng gitu. Sudah khotibnya ceramahnya cuma 10 menit, begitu pimpin sholat, inna a'toina full. Itu seneng kan? Pas itu dikatakan langsung dipuji-puji. Terus dari mana ini? Kenapa? Terus dipakai lagi gitu. Tapi coba kalau kita kebetulan dapatnya ustadz yang memang tipikalnya panjang dan lama, ini jamaah itu kadang-kadang menilainya tidur. Jadi baru masuk assalamualaikum, innalhamdulillah semuanya. Yang bapak ada yang punya kayak gitu, nanti bangun-bangun, jadi tidurnya bisa dan hanya bisa ketika Jumatan. Imamnya berpanjang gitu dan lama sekali. Selama 45 menit, giliran sholat, surat pertama apa? Ar-Rahman. Ada yang nangis. Kenapa Pak nangis tadi? Kelamaan gitu ya. Bukan kusuk. Masya Allah. Baik, supaya partisipasinya sama, mari kita semuanya angkat tangan kanannya. Ya, jangan angkat tangannya digoyang-goyang. Alhamdulillah, belum ada yang sembuh ya, belum ada yang saburan. Coba yang tangan kirinya, tangan kiri, boleh. Nah itu di ujung, alhamdulillah, ya. Masih sehat, alhamdulillah. Sekarang walaupun belum hari Jumat, ya, kita pemanasan dulu coba ke atas kan, pemanasan ya. Ini kita latihan Yunan di malam itu. Baik, kita tarik ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak kanan ya, yang di depan ini saat ini masih sebagai kedua duduk kanan. Ada teori 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekarang kita buktikan kesaktian kita. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Cari tangan kirinya, coba. Ayo, dapat ya? Jangan sombong, jangan sombong. Ayo, kita lagi. Ayo yang kiri coba. Ada satu, ada 2. Cari tangan kanannya, coba. Ada yang ketemu nggak? Kita belajar. Ini menandakan apa? Allah mengingatkan kita. Sudah berubah kita belum? 10, 30, saya 30 masih nanti di sebelah saya. 30 masih jaya-jaya. Sekarang 40, ya masih katanya sebelah sana tapi levelnya besar. Nah masih masih besar. Nah bahkan ini berbagai namanya coba main besar berapa menit? 1 babak. 20 ya. Kadang-kadang 20 menit itu bolanya sudah saksi. Sakti pun hilang bolanya. Kenapa? Mata kita tidak benar-benar. Kadang-kadang 2 kali 20 menit lapangannya yang hilang. Dan kadang-kadang. Nah ini hati-hati. Allah ingatkan kita ya, jaga umur kita dalam ketaatan. Alhamdulillah malam hari ini yang sebentar kita bersama-sama di sini. Coba kita satu mencari kemana-kemana yang jelas. Kemudian tadi Allah berikan penyakit-penyakit atas dasar tidak bersyukurnya dia atas nikmat. Maka akan terjadi, maka dia akan bersama-sama golongan yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita kembali ke kelas. Jadi mudahnya gimana kelasnya? Nah, ada yang bisa kasih pendapat. Jadi kita mencari muka kepada zat yang pasti membalas. Itu ikhlas. Sederhananya seperti itu. Kita mencari muka kepada zat yang pasti membalas. Nah, kalau kita berinteraksi dengan manusia, pasti sering kecewa. Kita bermuamalah dengan sesama manusia. Ibu ke pasar beli daging, berapa? 1 kilo. Yang di rumah kita cuma 8. Nanti kita kecewa. Atau bapak-bapak disuruh ibunya ke Indomaret. Nah, pernah nggak kita mengalami pembulatan? Biasanya ya, biasanya. Kalau kita ke tempat-tempat kayak gitu, begitu waktu balik kita 500 perak, 1000 perak yang dikasih apa? Permen.
menyebabkan saudara-saudara kita manusia? Emang ada laporannya? Ada laporannya? Tidak ada. Dan sekarang kita bayangkan, kalau satu orang saja, misalnya Bapak disumbangkan 300 perak aja dia. Saya coba hitung beberapa lama kita berlalu. Saya coba hitung 300 perak kali tambah dia dapat 100 orang sehari. Dari 200-300 orang mengunjung. Berapa dapat? 30.000. Sehari dapat 30.000. Kali sebulan 30 hari. Berapa? 900.000 sebulan. Sekarang kita hitung tahunan ya kan? Kali 12 bulan dapat 10 juta, saya hitung 800. Nah itu 1 Indomaret 1 tahun 10 juta 800. Tidak kerja. Sekarang kalikan jumlah market yang ada di Kota Bogor sama dengan Kabupaten Bogor. Saya hitung ada 1.000 gerai. 1.000 dikali 10 juta 800. Berapa setahun? 10,8 miliar. Ya. Uang nanti dipakai. Mending kasih ke masjid atau sana. Itulah kalau kita ya, kelamaan berinteraksi dengan manusia, tapi tidak merubah kita, niat kita untuk takwa, pasti kecewa. Pasti kecewa. Nah, terus di sini, maka gimana kalau kita ingin ikhlas? Nah, ini lebih gampangnya lagi. Bagaimana kalau kita jika ingin ikhlas? Nah, maka tanamkan dalam hati kita pasti dibalas, pasti dibalas. Oke? Nah, ini doktrin kedua ya. Pasti dibalas, pasti dibalas. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak membalas doa-doa kita, tidak mungkin membalas dan tidak mungkin tidak membalas apa yang kita lakukan. Yang itu berupa kebaikan maupun keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah aja pasti dibalas. Nah, cuma masalahnya kadang kita nggak sabar dan kita nggak tahu di dalam teori doa itu bentuk-bentuk balasan Allah itu apa saja. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Aqwamul Faraj, ya, di situ pintu-pintu solusi kehidupan. Ini karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu minimal ada 3 bentuk balasan Allah atas doa kita atau atas apa yang kita lakukan. Yang pertama, nah ini yang paling mudah dipahami, apa? Kita minta A, dikasih A. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu kalau awal jalan pengen motor ya. Celing dikasih motor. Ibu-ibu tadi ada yang naik motor di sini? Nah, itu pasti dari doa. Nanti udah punya motor minta mobil ya. Ini sudah punya keluarga, anak 5 gitu. Minta mobil, celing dikasih mobil. Ada yang sadar? Itu kan doa kita. Kemudian minta lagi rumah. Nah, kemudian minta lagi. Bahkan minta keturunan pun kita dikasih karunia itu. Betul? Betul. Ini mudah dipahami. Minta A, dikasih A. Ada juga yang mintanya aneh-aneh. Ini orang, ya, kawan saya berat 100 kilo lebih. Dia minta ya Allah pengen kurus. Tapi cinta saya sebelum tidur makan telur 2. Ya. Kira-kira bisa nggak? Tidak, tapi kalau doa boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Walaupun malaikat bilang mungkin terserah dia berdoa. Saya dulu doanya sempat aneh. Kan pegawai masuk golongan 3A ditanya. Saya langsung ngeliat direktur itu kan mobilnya CRV, saya langsung minta pengen golongan saya 4A ya gitu. Pegawai itu udah mobil dan nggak dijawab-jawab. Tapi sekarang mungkin setelah 17 tahun, 18 tahun kerja, golongan saya nyampe juga 4. Artinya dikasih. Cuma lama dan cepatnya itu tergantung. Itu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah pasrah, jangan pernah kita pesimis terhadap doa-doa kita. Pasti Allah pasti. Ya. Oke, yang pertama ya, minta A dikasih A. Yang kedua, kita minta A, tapi dia dikasih A. Dikasihnya apa? Dikasih misalnya apa? Selamat terhindar dari mara bahaya yang nilai nominalnya itu setara dengan apa yang kita bisa. Bisa ayah kita atau mungkin orang-orang tua kita kadang kan punya harapan lebih, pengen beli mobilnya bagus saja.
masuk ayat saya. Sampai sekarang nggak dikasih. Nah, rupanya setelah pikir-pikir kemudian saya bicara dengan ayah. Ya, kayaknya memang ayah beruntung. Kenapa? Coba lihat Al-Quran ayat 70. Itu sudah banyak yang di rumah sakit PMI cuci darah. Bahkan sahabatnya sudah banyak yang sudah. Mohon maaf tidak masuk yang kubur semua. Tinggal dia dan beberapa orang yang masih Allah sehatkan. Coba bayangkan kalau keinginannya A dikasih A, minta apa dikasih apa, tapi dia harus cuci darah dalam sisa hidupnya. Misalnya dalam sebulan 2 kali cuci darah, seperti yang ada di PMI ya. Jadi 2 minggu sekali cuci darah, 2 pekan sekali cuci darah. Sekali cuci darah sekarang minimal 4 juta rupiah, berarti 8 juta sebulan. Kalikan setahun, berapa? Anggaplah 100 juta. Dan dia dikasih Allah waktu 3 tahun atau 4 tahun, 400 juta. Senilai dengan yang tadi minta. Senilai, maksudnya angkanya sama 400 juta. Tapi kalau suruh pilih, mana dikasih apa? Tapi sekarang cuci darah sampai 4 tahun ke depan, atau nggak usah lah apa tapi dikasih sehat. Sehat. Nah, tapi ini banyaknya orang yang belum memahami tentang hal ini. Setelah dia pahami, setelah tadi ibu kita mulai sendiri, angkatan kita mulai habis, Allah tarik umurnya, baru kita bilang, Masya Allah juga ya. Padahal minta kita masih banyak. Kalau ganti dengan kesehatan yang afiat dan terus dekat kepada Allah. Nah ini rupanya juga orang gak banyak tahu. Kenapa kalau kita minta nikmat sehat, kemudian kita taat, kita hadir terus di dalam ketaatan. Ada yang tahu kenapa? Itulah rasa bersyukuran kita. Apa maksudnya? La in syakartum la'azidannakum. Kita sehat. Sehat itu digunakan untuk taat. Kemudian kita mensyukuri itu dalam bentuk taat. Maka Allah kasih sehat. Kasih sehat. Ada di sini yang dalam 2 tahun tidak pernah masuk rumah sakit. Coba kanan. Gak pernah dirawat inap. Yang 10 tahun gak pernah dirawat inap. Semuanya sebagian besar tidak dirawat. Itu ada yang sadar kalau menurutnya. Karena apa? Kita bersyukuran kita hadir terus di majelis ilmu, kita hadir di majelis sholat berjamaah. Orang-orang lupa, banyak yang datang Ustaz, dokter, kentut aja gak bisa, harus dipasang selang, harus diinfeksi, makan aja gak bisa, kentut gak bisa, oksigen itu udah banyak. Masya Allah. Nah, semoga ya, teman-teman sekalian ya. Kita kembali lagi. Tadi minta A dikasih A, yang kedua minta A tidak dikasih A, tapi yang setara dengan A. Yang ketiga itu sebenarnya lebih susah dipahami. Minta A tidak dikasih, ya, tidak dikasih di dunia. Rupanya nanti dikumpulkan dan dikasih di akhirat. Ini banyak yang nggak terima perihal perkara ini. Kita berdoa, oh ya Allah, kita minta jodoh. Apa gitu ya, misalnya kita iman cantik, dia dikasih atau Allah minta suami yang tajir, dikasih juga. Semuanya mau nggak dikasih. Nah, rupanya dalam kitab Abwabul Faraj tadi ya, itu solusi hidup. Nah, Al-Imam ya, Al-Malik itu meriwayatkan sahabat-sahabat yang menceritakan Nabi ketika tahu bagaimana toyibnya, amazingnya balasan Allah untuk doa-doa yang tersimpan, itu semuanya sudah bilang begitu. Masya Allah, tahun ini dulu kita bisa dikabulin doanya. Jadi tadi kita rada-rada nyesel, misalnya minta motor dikasih motor, ya, atau minta mobil dikasih mobil, kita rada-rada nyesel nanti. Ketika tahu bahwa balasan yang Allah simpan untuk kita di akhirat nanti kalau diberikan itu lebih besar nilainya daripada apa yang kita minta. Oke ya, sampai sini sudah paham ya? 3 cara Allah mengganti atau mengabulkan doa kita. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, kalau sudah clear, ya, berarti kita segmennya apa? Kita berbuat itu yakin kepada zat yang pasti membalas. Tadi ketika nanti kita dicaci, wah Ustaz ini ceramahnya agak ngerti kita biasa aja. Atau tadi ketika kita dipuji, disanjung-sanjung, itu biasa aja. Karena sudah paham tentang teori amal, syarat-syarat amal diterima, teori doa, dan hakikat kita keikhlasan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada kisah Nabi Musa alaihissalam dalam pencariannya ke Gunung Sinai. Itu ada 3 kisah, tapi yang paling masyhur, yang paling menarik
Nabi Musa itu sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking penasarannya. Kalau yang pertama kan dia ingin melihat wajah Allah, tapi begitu ditampakkan cahaya udah pingsan. Enggak puas lagi nanya. Ya Rabb, Engkau yang menciptakan kami manusia. Engkau yang ngasih rezeki. Engkau yang pelihara, tumbuhkan, besarkan, dididikkan di orang tua siapa? Tapi kenapa nanti begitu di hari akhir Engkau pisahkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang beriman yang ikhlas dengan orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak beriman juga. Nah, pada saat itu tidak dijawab. Cuma dikasih hikmah, kamu nanam gandum. Nah, akhirnya Nabi Musa betul gandum, tanam. Dari mulai bibitnya, ya, kemudian dia yang siramin, ya, setiap hari ada hama nih, ditebang-tebang, dipupuk, ya. Sampailah gandum itu tumbuh besar. Kemudian gandum itu bisa dipanen, dipotong. Setelah dipotong, Nabi Musa itu memisahkan gandum-gandum yang isinya kosong, ditaruh di sebelah kiri, sama gandum-gandum yang ada isinya berat, ditaruh di sebelah kanan, ditaruhnya di ada kayak gerobak, ditaruh di gerobak. Nah, ketika itu yang di sebelah kiri sama Nabi Musa dibakar. Kalau kita bilang kayak jerami ya, dibakar, dari situ Allah langsung berikan sedikit tutur Musa, kenapa itu kamu pisahkan? Kamu kan yang nanam gandum, kamu yang ngairin, kamu yang pupuk, kamu yang rawat. Kenapa ketika panen kamu pisahkan itu satu? Dinaikkan di sebuah gerobak, sementara yang satunya kamu bakar. Jawaban Nabi Musa apa? Enteng aja. Ya Rabb, itu yang kiri nggak ada isinya, nggak ada lampu-lampu yang nggak bisa dijual. Dia pasang dari saya bakar aja lah. Dia nanti jadi bukan. Yang kanan itu berisi semua. Nah dari situ Nabi Musa mendapatkan hikmah bahwasanya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang-orang yang berisi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang aku maksudkan. Kenapa harus dipisah nanti antara orang-orang yang berisi dan orang-orang yang kosong. Dari sini ke gambar ya. Baik, ya waktunya tinggal sedikit lagi. Sekarang kita latihan syukur. Nah ini PR. Latihan syukur gimana Ustaz? Tadi sudah jelas maknanya, sudah jelas hakikatnya. Sekarang kita latihan syukur. Bagaimana mewujudkan syukur? Oke, 3 hal. Jadi ini pintu-pintu ya, agar syukur kita itu bisa tembus. Pertama, nah kita coba pintu masuknya dari tadi ya, bagaimana latihan ikhlas. Yang pertama, hadirkan kebersyukuran kita dalam setiap ibadah. Pak, hadirkan kebersyukuran kita dalam setiap ibadah. Ini mungkin jarang yang melakukan. Misalnya kita kan sholat, selesai sholat zikir, selesai zikir sudah ya kan. Nah, tapi sekarang kita coba kita sholat, selesai sholat berjamaah, kemudian iman, terus kita zikir, selesai itu sambil kita keluar, sambil kita membayangkan ya Allah, ya Allah, hari ini masih kesempatan sholat berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, tadi kau ganti ibadah Alhamdulillah, bagi ini sudah buat. Tapi coba rasa. Kenapa? Karena ibadah yang tadi mahal itu pahalanya besar. Tapi kita bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk melaksanakan itu, pahalanya jauh lebih besar. Kita masukkan impak siap subuh. Saya melihat setiap subuh kan gara-gara di dokumen yang amalan terbaik adalah impak ketika subuh. Gitu. Maka ada orang-orang yang mengimpakkan kekencang itu ketika subuh. Coba ditambah untuk yang sudah melakukan itu. Ketika kita masukkan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih kuatkan tangan kiri memasukkan sesuatu amalanku yang akan menyelamatkan di rumah. Alhamdulillah ya Allah. Coba ya, kita coba. Itu 5 hari coba menggunakan metode amalan yang sederhana. Hadirkan rasa syukur dalam setiap kegiatan kita atau ibadah. Rasanya ada. Kadang kita hamba dalam sholat, setiap hari sholat seperti hamba. Ya, baik. Kenapa rasa syukur itu membuat kita semakin nikmat lagi sekitar dan ketika kita sholat, kita sehat, sholat, kemudian kita memberikan rasa syukur atas nikmat sehat itu, Allah menambah terus. Nah, zakat itu, tapi hati-hati, ketika rasa syukur itu hilang, walakin kafartum innahu balasannya cash itu maksudnya gimana Ustaz?
musibahnya nggak mesti berat. Bisa jadi dia seorang kaya, ujiannya bukan musibah, tapi ujiannya apa? Diberikan hambar dan ketidakpuasan terhadap apa yang dia miliki. Ibadahnya nggak nikmat. Punya uang 10 juta, pengennya 100 juta. Jadi pagi, siang, sore, malam kerja. Ada yang mau kerja. Jadi dibuatnya dia terlena terus ya. Pergi belum dapat matahari, pulang mataharinya sudah tenggelam. Rumah anak-anak sudah tidur. Terus otaknya dipaksa berpikir untuk urusan dunia yang dia lupa bahwa syarat ikhlas itu ditanam dia di depan takbir. Jadi apapun itu, walaupun kita sukses, silakan sukses, tapi di depannya harus suksesnya itu dalam rangka takbir, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena yakin kita adalah pasti dibalas. Oke ya, kita coba ya. Jadi hadirkan rasa syukur setelah atau dalam ibadah kita maupun setelah ibadah kita. Pasti akan lebih baik. Nah, kalau itu nanti ibu sudah coba, ada yang kedua. Dikasih PR lagi. Jadi 5 hari pertama kita coba metode yang pertama. 5 hari yang kedua, nanti kita coba hadirkan rasa ingin selamat di akhir. Nah, kalau yang rasa syukur tadi itu, kalau bahasa Indonesia present tense, itu kita hari ini, apa yang kita terima hari ini kita syukurin. Kalau yang tadi hadirkan rasa ingin selamat di akhir, ini future. Ya, kalau di dalam kalimat future tense, dia pandangannya jauh. Nah, di akhirat kita ada 2. Apa itu? Surga, ada neraka, betul? Nah, misalnya nanti ditanya, kamu kenapa sholatnya rajin? Iya, biar nggak masuk neraka. Nah, masuk neraka, biar dia masuk neraka itu ikhlas. Kok bisa? Ya iya, sekarang yang mengancam neraka siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan KPK, bukan PPK, bukan inspektorat, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa dari dalam kitab-kitabnya mengancam orang-orang yang tidak beriman, tidak ikhlas masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, di situ berarti dia ikhlas. Kenapa? Nah, kita coba bayangkan ya. Ada masih ada ketugaman juga ya. Kalau neraka itu seperti apa? Jadi nggak bisa kita kayak masuk neraka. Nah, sekarang kita coba neraka itu batu kecil saja yang dibawa oleh Pertukaran Babil dijatuhkan ke tentara bergajinya Raja Abraha itu pada bosan. Batu kecil saja. Ulama katakannya kalau batu kecil itu nempel di sandal kita, itu maka langsung dari ujung kaki kering sampai di sini. Masih nggak tahu. Jadi itu ikhlas. Kenapa? Hakikatnya kita takut kepada neraka itu adalah takut kepada Roh yang menciptakan neraka dan yang mengancam neraka. Ya. Oke. Atau kita tanya lagi, kamu rajin banget sih bantuin bersih masjid, ada orang susah kamu bantuin. Iya, saya pengen pokoknya selamat masuk di dalam surga. Masuk di dalam surga. Kenapa kamu masuk di dalam surga? Biar ketemu bidadari. Ketemu bidadari itu ikhlas. Ya. Hati-hati bapak-bapak ini kan dia ketemu bidadari itu ikhlas. Tapi itu juga janji Allah. Kenapa bapak mau ketemu bidadari? Iya, saat cantik-cantik, ya. Terus nggak perlu dikasih uang belanja, ya. Asik nggak? Ibu-ibu jangan gini, karena kalau bapaknya masuk surga, insya Allah ibu masuk surga dan menjadi bidadarinya para bidadari. Jadi itu ya, yang penting kedua, hadirkan apa? Rasa ingin selamat di akhirat. Oke. Kemudian yang terakhir, ini pintu-pintu selamat yang terakhir yang ketiga. Ini orang dia tidak perlu memikirkan surga juga. Ini ada metode ketiga ya. Dia bangsa budaya itu kerjakan lupakan. Maksudnya gimana? Ini adalah tahapan yang paling tertinggi. Kalau tahap 1 udah bisa, hadirkan kebersyukuran. Kemudian kita rupanya lebih nyaman dengan tahap yang kedua. Metode yang kedua, kita menghadirkan ingin selamat. Maka ada pintu yang ketiga. Ini pintunya orang-orang yang lebih ikhlas lagi. Kenapa? Dia hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak lagi pikir neraka, pikir surga. Yang penting apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Artinya apa? Orang yang berpikir seperti ini, nanti mudah-mudahan itu bisa bapak mengancam pada diri sendiri. Apakah
saudara masuk yang seperti ini. Dia setiap membuat sesuatu, pasti dia berpikir dan bertanya pada diri, ini Allah suka nggak? Allah ridho nggak ya kalau saya sholatnya berjamaah? Allah ridho nggak sih kalau saya berbuat fasik? Allah ridho nggak sih kalau saya masih ngambil uang-uang yang di kantor itu yang kamu suka? Allah ridho nggak sih? Allah ridho nggak sih? Dia nanya kepada dirinya. Ini setinggi-tinggi tingkatan ikhlas. Makanya kalau kita lihat, kalau kita buka surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Wa ma umiru, dan mereka tidaklah disuruh illa kecuali mukhlishina lahuddin. Illa liya'budullah, kecuali hanya untuk taat kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, inilah orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Hunafa, itu ditegaskan lagi. Hanif, lurus, komplit. Bahasa kita itu kafah. Jadi Islamnya tidak setengah, tidak mencrok, kafah. Di sini kalau kita lihat ada buletin kafah. Itu salah satu yang terbaik menurut saya. Kenapa? Kafah, dan isinya memang luar biasa. Nah, ketika hunafa wa yuqimus shalah, mereka itulah orang-orang yang menegakkan sholat. Pertanyaan saya, kita sudah menegakkan sholat? Yakin? Sudah? Beda nggak mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat? Beda. Ini juga syarat. Banyak yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang mendasar. Menegakkan sholat beda dengan mengerjakan sholat. Bagi ikhwan, mereka punya 3 tertib sholat. 1 tertib tempat, 2 tertib waktu, 3 tertib cara. Tempat di mana? Di tempat yang memandangkan azan, di masjid. Waktu di awal waktu. Caranya berjamaah. Tapi itu baru rangkaian sholat. Lalu apakah mereka sudah bisa dikatakan menegakkan sholat? Dan apakah tempat menegakkan sholat itu di masjid? Nah, ini ada yang bisa jawab. Nah, ini sedikit lagi kita tambahkan bahwa aqimis shalah atau iqamatis shalah laisa fil masajid. Jadi menegakkan sholat itu tempatnya bukan di masjid. Idza waqafa fi bab masjid, ketika kita sudah keluar dari pintu masjid, keluar angkatkan kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan di situ kita bawa semua sifat-sifat sholat kita laksanakan secara ikhlas, itu baru menegakkan sholat. Makanya ayat tentang innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ayat ini yang salah, apa kita yang salah? Kita yang salah. Itu udah berita gimana ya? Dia udah sholat berjamaah, tapi dia masih korupsi. Kan kadang nggak nyambung. Padahal tadi rumusnya. Karena memang belum ditegakkan. Sama seperti kita belajar hukum itu di kampus, tapi menegakkan hukum itu bukan di kampus. Dia di kejaksaan, di kepolisian, di institusi penegak hukum. Di kampus itu belajar hukum sampai jadi sarjana hukum. Ya, seperti itu. Baik, ayah bunda sekalian. Jadi kalau kita lihat, sekali lagi doktrinnya cuma 3. Bagaimana agar ikhlas itu mudah kita wujudkan? Yang pertama, tanamkan dalam hati kita, luruskan niat. Yang kedua, yakin pasti dibalas. Yang ketiga, apa? Kerjakan lupakan. Oke? Nah, ini sebagai penutup, mari sama-sama kita doktrin apa yang saya katakan bisa diulang supaya sama-sama masuk dalam alam bawah sadar kita. Syarat diterimanya ikhlas. Wahai hati, katakan, wahai hati, luruskan niat. Pasti dibalas. Kerjakan lupakan. Alhamdulillah. Jadi mudah ya, di kelas itu mudah. Cuma 3 tadi yang bisa kita bawa, kita kantongin keluar dari masjid. Luruskan niat. Pasti dibalas. Kerjakan lupakan. Alhamdulillah, ya sekalian, apakah itu saja dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa kita terapkan, dan kami terbuka di Masjid Raya Al-Mutakin apabila ayah bunda sekalian apakah ingin berkonsultasi, ingin
pelayanan jamaah. Di situ menampung semua baik ide, saran, masukan dan juga keluhan-keluhan jamaah. Sehingga masjid kita akan terus berkembang, termasuk majelis-majelis lainnya. Demikian sebelum kita tutup, mungkin panitia, kita menguji keikhlasan. Nah, biasanya ada tim suduk sebelum kita muhasabah. Sudah? Oh baik, nanti untuk kesempatan terakhir kita akan tutup dengan doa bersama. Kita coba bermuhasabah. Kita sejenak coba semuanya berkonsentrasi. Ini anggap saja bisa jadi sebagai hari pertemuan terakhir kita. Tinggalkan HP kita sejenak, tinggalkan semuanya. Apa yang kita punya sejenak kita lupakan. Coba sama-sama kita renungkan dosa-dosa. Sama-sama kita renungkan masa lalu kita. Sampai dengan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Apa yang membuat kita malas-malasan? Apa yang membuat kita sering melanggar larangan Allah? Sudah berapa lama kita abaikan perintah Allah? Apa yang menjadikan hati kita menjadi keras sehingga malas-malasan? Apa yang menjadikan rezeki kita saat ini seolah-olah susah sekali? Sudah berapa lama kita tidak menjenguk orang tua kita? Sudah berapa lama kita tidak berkomunikasi dengan mereka? Apa yang membuat kita jauh? Apa yang membuat kita susah untuk mendidik anak kita? Jemaah, sama-sama kita renungkan. Pastilah ada sesuatu kesalahan kita. Tak lain dan tak bukan pasti adalah karena banyaknya dosa-dosa. Dosa-dosa salah satu yang menyebabkan hati kita cenderung menjadi keras. Dosa-dosa kita yang membuat rezeki kita tertahan. Dosa-dosa kita yang menjadikan hubungan kita dengan keluarga kita menjadi renggang. Susah sekali kita menundukkan ego-ego kita. Orang yang sedikit dosanya pasti dia susah untuk menangis dan bertobat. Orang yang sedikit dosanya pasti dia tidak susah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Bayangkan dengan kita, apakah hari ini sudah meminta bersama Al-Quran? Cukuplah jemaah. Ini membuat ruh kita dalam berdosa. Mari kita akui saja dosa kita. Kita dalam berdosa yang berdoa kepada Allah. Kita dalam berdosa yang membutuhkan sayang Allah. Kita dalam berdosa yang ingin kembali kepada Allah. Sudah terlalu lama kita meninggalkan. Ya Allah, bukanlah pintu rahmat-Mu bagi kami para pendosa. Rabbana zalamna anfusana, kalau bukan karena rahmat-Mu ya Rabb, pasti kami sudah celaka. Wa illam taghfir lana, seandainya tidak Kau sayang kepada kami, pastilah kami sudah binasa. Tak mungkin kami masih bertahan hingga saat ini bersama saudara-saudara kami di istiqomah ini. Ini bertaubat kepada Allah ini. Bukan kedua, tak sanggup kami pulang kepada-Mu dan mengikut dosa-dosa kami. Jangan biarkan tidak kami jatuh di akhir hayat kami. Tidak mampu mengucap la ilaha illallah karena tertahan oleh dosa-dosa kami dan belum kami minta ampun. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, menghimpit tulang belulang kami ya Allah. Gelap gulita tak ada cahaya, tak ada satu pun yang menolong kami.
dan kami masih menyusul dosa-dosa kami yang sangat berat. Jangan berikan ya Allah, ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan hidup dari neraka dosa, memeluk satu persatu umat yang sementara kami tidak dilirik ya Allah. Karena besarnya dosa-dosa kami. Jangan biarkan ya Allah api neraka yang ditimbun-timbun kulit kami ya Allah. Sakit ya Allah, tidak tahan kami dengan cinta. Ampuni kami ya Allah, tak mampu kami menutup semua air mata kami di hadapan-Mu ya Allah. Meskipun sudah banyak dosa kami lakukan ya Allah, meskipun kami sudah sombong padamu ya Allah, kami menganggap semua ini karena kami sukses, karena kami sendiri. Kami sudah meninggalkan jalan, menghinakan diri kami sendiri. Tapi Kau masih berbaik sangka kepada kami ya Allah. Kau masih berharap kami sadar dan berubah, masih berharap kami bisa kembali. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidayah ini kepada kami malam hari ini, bersama sahabat-sahabat saudara kami yang selalu mendoakan kami, bersama guru kami yang semuanya istiqomah dan sabar mengingat ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil Islam. Alhamdulillah ya rabbil hidayah. Alhamdulillah ya rabbil quwwah. Alhamdulillah ya rabbil taubatul nasuha. Ayo bunda sekalian silakan bersalam-salaman.